Shalom, ada yang tanya lagi sama saya. Kita baca yuk. Shalom Bang, izin bertanya. Kita ini berdoa kepada siapa? Kepada keilahian Yesus yang adalah Sang Firman atau Allah itu sendiri, atau kepada kemanusiaan Yesus yang sebagai juru selamat dan diberi kuasa di surga dan di bumi yang dijadikan Tuhan itu? Mohon penjelasannya Bang. Kita sharing yuk. Pertama kita harus tahu bahwa berdoa itu adalah relasi atau berhubungan. Nah, orang tidak berelasi kepada orang lain dalam kodratnya, tetapi kita berelasi dalam pribadi. Jadi, relasi itu adalah antar pribadi dengan pribadi, bukan kodrat dengan pribadi. Kata pribadi ini biasa digunakan dalam teologia barat. Tetapi apabila saya mengucapkan hipostasis, itu artinya sama, yaitu pribadi itu juga. Dan itu berasal dari teologi timur. Oke, sekarang kita kembali lagi. Nah, pribadi inilah yang menjadi subjek di dalam diri Kristus itu. Nah, hipostasis Kristus sebagai firman itu kekal dan mempunyai kodrat ilahi. Tetapi setelah menjadi manusia, dia mengambil kodrat baru, yaitu kodrat manusia yang disatukan dengan kodrat ilahinya itu. Tetapi yang berkarya, yang bertindak, yang beroperasi itu tetap hipostasis itu. Entah menggunakannya sebagai ilahi atau kodrat manusianya. Contoh ya, saat kebangkitan. Saat kebangkitan itu adalah kodrat ilahinya yang berkarya. Tetapi saat dia disalibkan, itu adalah kodrat manusiawinya. Sebab Allah itu nggak bisa disalib. Atau saat dia menderita, itu adalah kodrat manusiawinya. Nah, tetapi yang mengalami ini semua, ini adalah hipostasisnya dengan menggunakan dua kodrat itu. Dan kita diperintah untuk berelasi dengan pribadi Yesus, hipostasis Yesus ini. Coba kita baca Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dikatakan sebab dalam dia. Dia itu menunjuk satu orang, satu pribadi itu. Lanjutannya, berdiam secara jasmania. Berarti di dalam pribadi yang satu ini ada kodrat jasmania, yaitu kodrat manusia yang diambil dari Maria. Lanjutannya, seluruh kepunyaan Allah, artinya adalah seluruh totalitas Allah sepenuh-penuhnya, tidak ada yang kurang. Ada di dalam Yesus sebagai firman Allah. Jadi di dalam satu pribadi ini terdapat dua kodrat, kodrat manusia dan kodrat ilahi. Dan kita berelasi bukan pada dua kodrat ini, tapi kita berelasi pada hipostasisnya itu. Dalam hipostasis inilah, pribadi inilah terhadap kehendak, terhadap sarana berinteraksi pada makhluknya. Jadi kalau ditanya kita ini berdoa kepada keilahian Yesus saja, ya enggak. Tetapi kita ini menyembah, berdoa pada hipostasisnya. Yang di dalam hipostasis ini terdapat ilahi dan manusiawi yang diberi kuasa itu, atau Tuhan itu, atau Juru Selamat itu. Jadi sekali lagi ya, kita ini menyembah atau berdoa kepada hipostasisnya Kristus itu. Bukan hanya keilahiannya saja atau kemanusiaannya saja yang Sang Tuhan itu. Kenapa? Karena Kristus memiliki dua kodrat yang tidak dapat dipisahkan dan juga tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dicampur baurkan. Gambarannya gimana sih? Itu kayak rumit gitu. Kalau teman-teman masih bingung, saya kasih contoh gambarannya seperti apa ya. Teman-teman tahu pandai pisau nggak? Ya, orang yang membuat pisau. Nah, tukang pisau ini kan membuat pisau itu dari besi. Tapi untuk membentuk pisau itu perlu dipanaskan kan?
Sehingga ketika besi itu dipanasi oleh api, dia mengambil sifatnya api yang adalah panas itu. Makanya besi itu menjadi panas dan merah membara kan. Dan kalau teman-teman menyentuh besi itu, teman-teman pasti akan terbakar. Itu menunjukkan ada sifat api pada besi yang dipanaskan itu. Tetapi api yang digunakan untuk mengolah pisau ini, bentuk panasnya itu mengikuti bentuk daripada pisau itu. Jadi pisau ini pada saat yang bersamaan tetap berbentuk besi. Sifatnya besi nggak hilang, tetapi ada juga sifatnya api yang panas itu, yang merah yang membakar itu. Nah, dalam keadaan itu, antara si api dan si besi tidak dapat dipisahkan karena mereka ini menyatu menjadi satu, yaitu besi dan api. Panasnya api ini mengikuti polanya besi tersebut. Nah, demikianlah keilahian dan kemanusiaan Kristus. Makanya pada saat pisau itu dalam keadaan membara menyala-nyala, teman-teman gak bisa membedakan kan yang mana apinya, yang mana besinya. Karena si pisau bersifat api dan si api berbentuk pisau. Demikianlah pada saat firman itu menjadi manusia, keilahiannya dan kemanusiaannya tidak dapat dipisahkan karena bersatu sedemikian rupa, tetapi tidak campur baur. Si api sifatnya tidak berubah menjadi besi. Api itu tetap membakar dan menyala membara. Sama seperti kemanusiaan Yesus tidak hilang, dia tetap manusia. Dan si besi, kodratnya juga tidak berubah menjadi api, dia tetap besi yang keras. Demikianlah sifat keilahian Sang Firman itu. Jadi yang manusia tidak bisa menjadi Allah, yang Allah juga tidak berubah menjadi manusia, tetapi keduanya dipersatukan dalam pribadi atau hipostasis yang satu itu, dan masing-masing dijaga oleh keintegritasannya masing-masing. Sifat kealahannya dijaga oleh integritasnya, sifat kemanusiaannya juga dijaga oleh integritasnya, sehingga tidak bercampur baur menjadi satu. Jadi kalau ditanya, kita ini menyembah siapa? Kepada Allah Yesus atau kepada Tuhan Yesus? Kita menyembah pada pribadi dan hipostasis yang satu itu, di mana di dalam hipostasis itu terdapat dua kodrat, yaitu kodrat keilahiannya yang adalah Sang Firman tersebut, dan juga kodrat kemanusiaannya yang menjadi juru selamat dan diberi kuasa oleh Bapa sehingga menjadi Tuhan atau penguasa dari segala penguasa. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam topik kali ini. Tuhan Yesus memberkati.